Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 Universitas Terbuka akan mempresentasikan pelajaran pendidikan anak di SD pada modul ketiga dengan judul Perkembangan Moral dan Sosial pada Anak Usia Sekolah Dasar. Saya Latifatul Zahro Al-Makhjuniyah, NIM 859519635. Saya Melanita 8595174441. Saya Nisa Amelia, NIM 8595179957. Saya Sutami Junior, NIM 859517695. Langsung saja. Bagian A, pengertian perilaku moral. Perilaku moral yaitu perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok sosialnya. Perilaku immoral yaitu perilaku yang gagal menyesuaikan pada harapan sosial. Yang terakhir, perilaku unmoral yaitu perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosialnya. Bagian B, cara mempelajari moral. Konsep moral tidak lagi sesempit seperti pada awal masa kanak-kanak. Pada awal masa kanak-kanak, anak berperilaku moral dari berbagai situasi yang khusus saja. Harlock 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen yang harus diketahui, yaitu berikut ini. Yang pertama, peran hukum, kebiasaan, atau tata krama, dan aturan dalam perkembangan moral. Yang kedua, peran kata hati dalam perkembangan moral. Yang ketiga, peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Dan yang terakhir, peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Pentingnya disiplin bagi anak. Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. Beberapa kebutuhan anak terpenuhi melalui disiplin sebagai berikut. Disiplin membuat anak-anak boleh anak mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. Yang ketiga, disiplin sosial. Keempat, pun akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian dari perilakunya. Di samping itu, hal penting dari disiplin untuk anak usia sekolah adalah menurut Harlock alat kedua penghargaan, tiga dukungan, keempat konsistensi. Bagian pemberian hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman pun hendaknya segera konsisten dengan konstruktif dengan alasan yang jelas. Adapun pemberian hukuman dapat berfungsi untuk membatasi tingkah laku yang tidak diulangi, mendidik dan motivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan. Arti agama bagi anak usia sekolah dasar. Anak mempunyai keyakinan beragam yang diperoleh dari lingkungan maupun misalnya kan menjadikan sebagai seorang yang dengan mengenal konsep keagamaan, anak akan menghindari perbuatan buruk dan meningkatkan perbuatan baik. Oleh karena itu, pemahaman anak tentang agama tentu berbeda dengan pemahaman orang dewasa tentang agama. Selanjutnya, penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Makna perkembangan sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosialnya. Terjadi 3 proses sosialisasi yang saling berkaitan. Ketiga proses tersebut adalah belajar bertingkah laku sesuai dengan cara atau norma yang berlaku, kemudian bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan,
dan mengembangkan sikap-sikap sosial. Hal-hal yang penting dari proses sosialisasi adalah bagaimana seorang anak belajar bersosialisasi dan dapat bergaul sangat bergantung dari beberapa faktor, seperti kesempatan untuk bersosialisasi merupakan hal yang penting karena anak tidak dapat belajar hidup secara sosial dengan orang lain. Dan anak perlu mengomunikasikan hal-hal yang tidak dipahami dan diminati oleh orang lain. Pola-pola tingkah laku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya. Ada beberapa pola tingkah laku yang umum dipelajari anak dari lingkungan kelompok sebayanya. Antara lain, hal-hal yang diterima maupun tidak diterima secara sosial, terlalu peka atau sensitif, mudah terpengaruh, kompetisi atau persaingan, hubungan yang baik, tanggung jawab, kesadaran sosial, diskriminasi sosial, dan dari apa yang dikemukakan tersebut, di atas tampak bahwa akibat keterlibatan anak dalam kelompok sebayanya, banyak hal yang bisa dipelajari dan diikutinya. Yang lambat laun akan menjadi menetap dalam sikapnya. Anak belajar bagaimana memperoleh teman ataupun mempunyai sahabat. Anak belajar berperilaku baik, perilaku yang dapat diterima kelompoknya. Melalui interaksi dengan teman sebaya membantu anak mengembangkan dan memahami perilaku moral. Selanjutnya di sini ada perkembangan peran gender pada anak usia SD. A. Pengertian gender. Jenis kelamin lebih menunjukkan pada dimensi biologis dari menjadi laki-laki atau perempuan. Sementara gender menunjukkan dimensi sosial dari menjadi laki-laki atau perempuan. Dua aspek dari gender yang perlu diketahui adalah identitas gender dan peran gender. Di lain pihak, stereotip gender diartikan sebagai seperangkat keyakinan, beliefs tentang karakteristik yang sesuai menjadi perempuan dan laki-laki. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi stereotip gender menurut Santrok 1992, yaitu 1. Pengaruh orang tua, 2. Pengaruh kelompok sebaya, 3. Pengaruh sekolah dan guru, 4. Pengaruh media massa. Yang B. Peran gender di usia sekolah. Pada anak usia sekolah, anak laki-laki mempunyai identifikasi peran maskulin, sedangkan anak perempuan lebih androgini. Adanya ciri maskulin dan feminim pada individu yang sama. Androgini seringkali merangkum keterlibatan dengan konsep identitas gender yang fleksibel dan tidak terkait pada stereotip gender tradisional. Pada perbedaan gender, kemampuan mental dan kepribadian anak perempuan lebih unggul dalam perkembangan bahasa, namun lebih sensitif dan bergantung. Sedangkan laki-laki unggul dalam kemampuan keuangan dan lebih agresif. Anak perempuan memanfaatkan otak sebelah kiri, sedangkan laki-laki lebih memanfaatkan otak sebelah kanan. Yang C, mengembangkan stereotip non-gender pada anak. Cara yang perlu dilakukan untuk mengurangi stereotip gender pada anak, yaitu orang tua atau guru dapat membantu anak untuk mengenal peran gender laki-laki dan perempuan. Tidak membedakan perlakuan kepada anak laki-laki atau perempuan. Memberikan kesempatan yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Menghindari bahasa stereotip seperti hindari menyebut sesuatu sebagai hal laki-laki atau hal-hal perempuan. Mendukung kemandirian anak-anak untuk mengejar minat dan bakat mereka.
Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.